Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dapat bermajlis ilmu di Masjid Muhajirin, tentu ini sesuatu perkara yang sangat besar untuk kita syukuri. Kemudian juga yang kedua, salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita akan mengkaji satu dari 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting kita merenungkannya. Apa itu At-Tawwab? Bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penerima taubat. Di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat ke 198 sampai 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bicara soal ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin thumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang telah ditunjukkannya kepadamu, dan sungguh kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak di Arafah itu, dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para jemaah haji yang bertolak dari Arafah agar mereka memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun muncul di situ. Atas dosa apa mereka disuruh istighfar? Bukankah mereka sedang melakukan ibadah? Semua yang dilakukan adalah manasik-manasik haji. Artinya mereka berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan para jemaah haji untuk banyak-banyak istighfar?
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini pertanyaan harus dijawab. Karena umumnya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena dosa yang dilakukan, bukan karena ketaatan yang dilakukan. Jawabannya kita akhirkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian juga disebutkan dalam Suratul Nasr. Suratul Nasr ini turun setelah Hajjatil Wada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf ayat yang kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan dari Allah dan juga kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada Rabbmu, karena sungguh Dia Zat yang Maha Penerima Taubat. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya setelah mendapatkan kemenangan di perang Badar agar banyak-banyak memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, agar banyak-banyak bertasbih kepada Allah dengan mengucap subhanallah, dan agar banyak-banyak beristighfar dengan menyebut astaghfirullah. Pertanyaan kedua pun muncul. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk memperbanyak istighfar? Apa Rasul melakukan dosa? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksiat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fatah itu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, ma taqaddama bihi wa ma ta'akhkhar. Di dalam surah Al-Fatih sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa Rasul yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Tapi kenapa dalam surah An-Nasr Allah tetap meminta Rasul untuk banyak-banyak istighfar? Bahkan dalam hadis Aisyah ummuna radhiyallahu anha, ketika dia melihat kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah, kemudian Aisyah kasihan dan mengatakan, ya Rasulullah, cukupkan yang wajib saja. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang? Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Artinya dalam surah Al-Fatah dan juga hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dosa-dosa Nabi itu sudah diampuni, baik yang telah dilakukannya, yang sedang dilakukannya, bahkan yang belum dilakukannya. Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Tapi kenapa Allah memerintahkan dalam surah An-Nasr agar Rasul memperbanyak istighfar, meminta ampun akan dosa apa? Dan betul-betul dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari beristighfar paling sedikit 70 sampai 100 kali. Inilah dua pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa orang-orang jemaah haji habis melakukan ketaatan kepada Allah disuruh untuk banyak istighfar, dan kenapa pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas diampuni dosa-dosanya pun disuruh untuk memperbanyak istighfar?
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama, bertobat setelah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita disuruh setelah melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, disuruh untuk memperbanyak taubat. Karena dikhawatirkan ibadah yang kita lakukan itu kurang sempurna. Karena ibadah yang kita lakukan itu boleh jadi ada kekurangannya. Jangan cerita kita. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti perintah Allah siapa? Para malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'mar. Apapun yang diperintahkan Allah, mereka lakukan semuanya tanpa ada bantahan. Tapi perhatikan dalam sebuah hadis yang dinukilkan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Azim di Ibnu Katsir, inna lillahi fis sama'i dunya malaikatun khusyu'an la yarfa'una ru'usahum hatta taquma as-sa'ata fa idza qamat rafa'u ru'usahum thumma qalu rabbana ma 'abadnaka haqqa ibadatik wa inna lillahi fis sama' ats-tsaniyati malaikatun sujudan la yarfa'una ru'usahum hatta taquma sa'ah fa idza qamatis sa'atu rafa'u ru'usahum wa qalu subhanaka ma 'abadna haqqa ibadatik. Sesungguhnya di langit, kata Rasul, sesungguhnya di langit Allah memiliki banyak malaikat-malaikat yang khusyuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak pernah mengangkat kepalanya sampai kiamat dibangkitkan. Dan apabila kiamat dibangkitkan, barulah mereka mengangkat kepala-kepala mereka. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, kami benar-benar belum bisa menyembah dirimu dengan sebenar-benar penyembahan. Dan sesungguhnya Allah di langit yang kedua juga memiliki banyak para malaikat. Mereka sujud sejak diciptakan dan tidak pernah mengangkat kepalanya. Tapi ketika kiamat dibangkitkan, mulailah mereka bangkit dari sujud-sujud mereka, dan mereka pun mengatakan, Maha suci Engkau ya Rabb, benar-benar kami belum mampu beribadah kepadamu dengan sebenar-benar peribadatan. Kalau para malaikat saja yang sujudnya mulai diciptakan sampai kiamat, yang rukuknya mulai diciptakan sampai kiamat, yang berdirinya mulai diciptakan sampai kiamat, beribadah terus 24 jam sampai kiamat dibangkitkan, mereka mengatakan ma'ab subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Rabb, kami betul-betul belum bisa beribadah dengan sebenar-benarnya beribadah kepadamu. Jadi malaikat merasa kurang sempurna dalam beribadah. Lah ada manusia yang solatnya terbatas, rukuknya terbatas, puasanya terbatas, sedekahnya terbatas, zikirnya terbatas, baca Qur'annya terbatas, bahkan tidak sama sekali.
Ada di antara mereka yang mengatakan seolah-olah kalau sudah melakukan ibadah, seolah-olah dia yakin dia termasuk ahlul jannatil firdaus gitu. Ada orang yang ujub dengan ibadahnya, bahwa dengan kalau dia sudah sholat malam setiap malam, puasa sunnah setiap hari, sedekah setiap hari, seolah-olah orang yang paling ahli surga. Sementara malaikat menganggap dirinya kurang dan mengatakan, Maha suci Engkau ya Rabb, kami betul-betul belum mampu melakukan ibadah dengan sebenar-benarnya. Maka dari sinilah kemudian pentingnya kita istighfar setelah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi dalam ketaatan itu mesti ada kekurangan. Lah kekurangan-kekurangan itulah bisa disempurnakan dengan istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim, Zat yang Maha mengampuni seluruh kekurangan kita dan kelemahan kita. Ini yang pertama, ya. Oke, kita tambah sedikit. Kalau kita mengaca diri kita dengan para ulama salaf, dengan salafun salih, contoh saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sudah jelas-jelas dijamin sorga, dan sorganya pernah dilihat Nabi. Bukan dijamin sorga saja, sorga yang dijaminkan kepada Umar itu dilihat Nabi langsung. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasul masuk dalam sorga, tiba-tiba ditampakkan sorga yang terbuat dari emas yang sangat megah. Kemudian dikatakan, liman hadzal qasr, untuk siapa istana ini? Kata Jibril, li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jelas bukan hanya jaminan sorga, tapi sorganya pernah dilihat Nabi. Dan Umar itu terkenal salatnya, terkenal puasanya, terkenal ibadahnya. Tapi meskipun demikian, ketika Nabi SAW menginformasikan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman, pemegang rahasia Nabi, tentang nama-nama orang-orang munafik yang diwahyukan Allah kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasul, maka Rasul memanggil Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, catat orang-orang ini, mereka termasuk orang-orang munafik. Dan tidak ada yang tahu catatan itu kecuali Rasul dan Hudzaifah. Makanya Hudzaifah dikenal sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar bahwa Hudzaifah memiliki catatan nama-nama orang munafik, dia datang kepada Hudzaifah, kemudian mengatakan kepada Hudzaifah, anshuduka billah, kata Umar, demi Allah wahai Hudzaifah, bisa enggak engkau menyebutkan nama-nama orang munafik itu? Jangan-jangan aku ada di dalamnya. Kata Hudzaifah, tidak bisa, ini rahasia Nabi. Tapi Umar tetap mendesak dengan mengatakan, asammani Nabi sallallahu alaihi wasallam anni munafik. Wahai Hudzaifah, apakah Rasul pernah menyebut-nyebut nama aku bahwa saya ini seorang munafik? Maka Hudzaifah tidak menjawab. Sampai berkali-kali Umar mendesak dan terus mendesak. Akhirnya Hudzaifah mensyaratkan, aku akan beritahu, tapi jangan pernah memberitahu kepada siapapun. Akhirnya kemudian Hudzaifah mengatakan, tidak ada wahai Umar, namamu tercantum dalam catatan orang-orang munafik di sini. Maka Umar pun menangis, kemudian dia senang. Itu sekelas Umar masih ada kekhawatiran kalau seandainya ada sifat-sifat nifak dalam badannya. Padahal siapalah Umar, sudah dijamin sorga, sorganya sudah dilihat Nabi. Tapi ada kekhawatiran kalau seandainya ibadah yang dilakukan itu bagian daripada ibadatun nifaq, sebagaimana yang dijelaskan
oleh sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan Abi Darda radhiyallahu an, ta'awwadhu billahi min khusyu'in nifaq, katanya, berlindunglah kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. Dikatakan kepada Abi Dzar, ya Aba Dzar, wa ma khusyu'un nifaq, apa yang dimaksud anda itu khusyuk nifaq itu apa? Maka dia mengatakan, antaral jasada khashi'an wal qalba laysa bi khashi'. Kau lihat badannya khusyuk, masya Allah, enggak bergerak ketika salat, tapi hatinya tidak khusyuk, entah di mana hatinya. Jadi begitulah memang para sahabat Nabi SAW, kekhawatiran mereka, dan itu banyak kisah-kisahnya. Seperti umpamanya kisah yang lain, kisah daripada juru bicara Nabi SAW, Hasan ibn Thabit. Dia seorang juru bicara Nabi SAW. Ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, ketika turun jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi, maka Thabit ibn Qais ini, bukan Hasan, Thabit ibn Qais al-Mushammas namanya, dia takut dengan ayat itu. Jangan-jangan ayat itu mengenai dirinya, karena kalau dia sedang menggantikan Rasul untuk berbicara, suaranya lebih tinggi dibandingkan suara Nabi. Habis itu dia tidak pernah datang lagi ke majelis Nabi, mengurung diri di rumahnya, kemudian dia menangis sepanjang masa, kemudian dia seolah-olah memukul dadanya dan mengatakan, kalau begitu saya termasuk orang yang mengangkat suara, habislah seluruh pahalaku dan dipastikan aku masuk neraka, katanya. Saking ketakutannya. Tapi Nabi SAW kemudian mengutus orang dan mengatakan, katakan kepada Thabit ibn Qais al-Mushammas, dia termasuk ahli jannah, dia termasuk penduduk surga. Begitulah salafun saleh, dengan kekayaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih juga ketakutan mereka kalau ibadah mereka itu tidak karena Allah. Sementara kita ini, orang-orang yang belakangan ini, sudah ibadahnya kurang, terkadang ujub pula kalau seandainya dia melakukan ibadah seolah-olah dia yakin dia akan termasuk ahli jannah pula. Nah, inilah kemudian kenapa kita disuruh untuk beristighfar, meminta tobat kepada Allah. Itu salah satunya adalah meminta ampun kepada Allah setelah ketaatan yang kita lakukan, karena dikhawatirkan ketaatan itu ada kekurangan atau ada hal-hal yang boleh jadi kurang sempurna. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, bertobat dari dosa. Bertobat dari dosa. Kalau tadi bertobat setelah melaksanakan ketaatan, yang sekarang ini, inilah yang kita pahami. Kalau kita disuruh bertobat, artinya bertobat dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji ataupun menganiaya diri-diri mereka sendiri, terjerumus kepada kemaksiatan, lalu mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahuinya. Ayat ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk banyak-banyak bertobat atas dosa yang kita lakukan. Makanya kalau kita lihat salafun saleh, contoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah,
alimni du'a ad'u bihi fi salati. Rasul, ajarkan doa untuk agar aku senantiasa ku baca dalam solatku. Maka Rasul SAW mengatakan, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan dosa-dosaku yang banyak, dan aku tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah dosaku dan berilah ampunanmu di sisimu, dan rahmati aku karena Engkau zat yang maha pengampun lagi maha pemberi kasih sayang. Kandungan doa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah kandungan i'tirafu dzambi, bahwa kita harus senantiasa mengakui dosa-dosa kita. Jangan sombong. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, kadzabtum, dusta Anda itu. Tidak ada manusia yang tidak lepas dari dosa. Siapa? Tidak ada manusia yang tidak lepas dari dosa. Jangan katakan saya tidak pernah melakukan dosa. Kita ini setiap hari melakukan dosa. Entah mata kita, telinga kita, lisan kita, hidung kita, badan kita, tangan kita, kaki kita. Karena Rasul yang mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Pasti melakukan dosa, tidak mungkin tidak melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah tawwab, yang segera melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari uraian-uraian di sini, kenapa kita disuruh untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah, baik dalam kekurangan ibadah kita ataupun dalam dosa-dosa yang kita lakukan? Karena Allah memiliki nama At-Tawwab, zat yang maha mengampuni. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Bukankah iblis itu jahat? Dia goda seluruh Bani Adam untuk mengikuti dia agar masuk ke dalam jahannam. Gimana tidak jahat? Dia mengajak kita ke neraka. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu? Bukankah Allah yang mengatakan wa innan nafsa la'ammaratun bisu? Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kita kepada keburukan. Betapa banyak gara-gara hawa nafsu yang menguasai kita, kita berlaku zalim kepada orang, menghilangkan nyawa manusia, mengambil dan merampas hak manusia, menzalimi manusia. Itu gara-gara dorongan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, menciptakan maksiat, menciptakan kemungkaran? Kenapa coba? Maka jawabannya, untuk mewujudkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tawwab, yang maha pengampun akan dosa-dosa hambanya. Sebab kalau tidak ada iblis, tidak ada hawa nafsu, tidak ada keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari mana manusia melakukan keburukan? Dorongan keburukan itu kan karena kalau tidak hawa nafsu, di belakangnya iblis. Dari iblislah muncul syubhat, dari hawa nafsulah muncul syahwat. Akhirnya terjerumus kepada keburukan, maksiat dan kemungkaran. Kalau seandainya tidak ada ini semuanya, lalu atas dosa apa kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Lah untuk mewujudkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tawwab, bahwa dia zat yang maha pengampun, diciptakanlah ini iblis, hawa nafsu dan keburukan-keburukan tadi.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebab kalau Allah Subhanahu wa taala mau nih menjadikan seluruh bangsa manusia dan jin seperti malaikat, tidak mustahil bagi Allah, mudah bagi Allah itu menjadikan manusia semuanya muslim, tidak ada Yahudi, tidak ada Majusi, tidak ada Nasrani, tidak ada Hindu, Buddha, semua muslim. Bagi Allah itu sanggup. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau, Allah jadikan manusia satu hati, semua beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa Allah tidak jadikan itu? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tetap saja kemudian ada yang menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha dan yang semacamnya? Ini semua adalah karena ingin mewujudkan kalimat At-Tawwab, di mana Allah berikan kesempatan kepada manusia-manusia itu untuk meminta ampun kepada Allah, karena Allah itu Zat Tawwabur Rahim. Dialah yang menerima tobat-tobatnya hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tawabnya kepada kita. Saya akan contohkan beberapa dalil. Pertama, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian itu pasti melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, tapi saya tetap akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, ku beri ampunan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini senantiasa At-Tawwab siang dan malam. Bagi orang-orang yang melakukan dosa di malam hari, Allah kasih kesempatan di siang hari bertobat atau tidak. Bagi yang melakukan kesalahan di siang hari, Allah berikan kesempatan di malam hari bertobat atau tidak. Bahkan Allah membuat waktu khusus menawarkan ampunannya di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal min da'in fa astajibalah, wa hal min mustaghfirin fa aghfiralah, wa hal min sa'ilin fa utiyah, wa hal min ta'ibin fa atubu alaihi hatta yatlu al-fajr. Allah ketika turun ke langit dunia, dan itu sepertiga malam akhir setiap malam, Allah akan mengkhitab kita sebagai hamba-hambanya. Apakah ada di antara kalian yang berdoa, kukabulkan doanya, kata Allah. Apakah ada di antara kalian yang beristighfar, ku ampuni dosa-dosanya. Apakah ada di antara kalian yang meminta sesuatu, kukabulkan permintaannya. Apakah ada di antara kalian yang bertobat, ku terima tobatnya, dan itu berlaku sampai fajar. Lihat bagaimana tawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengampun, menawarkan ampunannya. Logika. Waktu film mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tanya, kalau seandainya si Anu, si Fulan lah, antum berbuat baik sama si Fulan, antum setiap hari kasih traktir dia, antum kasih hadiah dia, pokoknya antum berbuat baik sama dia lah, karena itu kawan antum. Satu hari kawan yang antum baiki itu tiba-tiba bergandeng tangan dengan musuh antum. Tiba-tiba dia duduk dengan orang yang kita tidak suka. Kira-kira perasaan antum gimana? Sakit hati tidak? Sakit. Oh, rupanya sudah saya kasih makan, kasih traktir, kasih hadiah, jalan pula sama musuhnya. Apa nggak sakit hati itu? Manusia bisa sakit hati kalau dia tidak lapang dada, kan? Bisa saja dia balas dendam. Kalau begitu, saya tidak mau lagi dengan kawan dengan dia. Apalagi kasih hadiah. Dia aja bergandeng tangan dengan musuh saya, katanya. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Syaitan adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kita ini terkadang
kadang setiap hari bergadang dengan setan kan? Semua maksiat itu ciptaan setan yang dorong-dorong kita dengan was-wasnya, suruh berzina, suruh khamr, suruh mabok, suruh ini, suruh itu. Itu setan yang nyuruh dengan was-wasnya, dan kita mengikuti dan menjadi temannya setan pula. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala sakit hati? Dia yang kasih rizki, dia yang kasih makan, dia kasih ini, kawannya pula sama setan. Tidak, Allah tidak sakit hati, tetap membuka ampunannya. Itulah tawabnya Allah Subhanahu wa taala di sini. Makanya kalau kita melihat dalam Al-Qur'an itu, kalimat tawab, Allah Maha Mengampuni, itu biasanya selalu digandengkan dengan kalimat Ar-Rahim. Tawwab Ar-Rahim. Zat yang Maha penerima tobat dan zat yang Maha penyayang. Kenapa demikian? Kenapa selalu digandengkan tawab dengan rahim ini di banyak ayat dalam Quran itu? Karena kalau kita hendak kembali kepada zat yang Maha penyayang, sebesar dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita meminta ampun kepada zat yang Maha penyayang, pasti dia akan sayang dengan kita. Walillahil mathalul a'la. Tentu permisalan Allah lebih tinggi. Saya akan contohkan dengan ya. Kalau seandainya ada seorang anak melakukan kesalahan, tapi dia tahu orang tuanya, ayahnya itu lembut orangnya, sayang dengan dia, tentu si anak ini, dia ada harapan kalau dia ngomong dengan ayahnya, "Bi, saya sudah melakukan kesalahan, kira-kira dimaafkan tidak?" Pasti dia akan mengumumkakan tuh kesalahannya, karena dia yakin bahwa ayahnya tidak akan marah, karena tahu sifat ayahnya kan. Tapi kalau seandainya dia tahu sifat ayahnya itu jahat, sifat ayahnya itu tukang marah, tentu anak ini tidak mungkin juga akan mengumumkakan kesalahannya. Boleh jadi dia lari dari kesalahannya dan tidak akan minta maaf. Contoh saja, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu sejak kecil sampai dewasa tinggal di rumah Fir'aun. Dan Fir'aun sangat dekat dengan Nabi Musa, sampai dipanggil anaknya, "Ya bunai." Sejak zaman bayi sampai dia dewasa dirawat sama Fir'aun, dan ada kedekatan dengan Fir'aun. Tapi ketika Musa melakukan kesalahan, dia membunuh salah seorang anak pejabat dari Kibti ketika ada clash dengan anak muda dari Bani Israel. Tanpa sengaja Musa membunuhnya. Apakah tiba-tiba Musa kemudian datang kepada Fir'aun minta maaf sama ayah angkatnya? Tidak, karena dia tahu siapa Fir'aun. Fir'aun itu kejam, bisa saja dibunuhnya. Makanya Musa lari ke Madian. Tapi kita berhadapan dengan Rabb, bukan dengan Fir'aun. Rabb kita Rahim, Rabb kita ini Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi kalau kita melakukan dosa apa saja yang kita lakukan, kalau kita datang kepada Allah dengan kejujuran kita ingin bertobat, belum lagi kita mengungkapkan tobat, Allah sudah ampuni dosa kita. Itulah tawab namanya. Hanya semata-mata ada keinginan dalam hati. Tetapi jujur ya, keinginan hati itu karena keluar dari kejujuran dia ingin bertobat kepada Allah, belum mengucapkan astagfirullah, Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah ikhwan. Yang mengilhamkan manusia yang bermaksiat bertobat siapa? Allah. Allah yang mengilhamkan dia supaya dia tobat. Akhirnya dia pun kepikiran, oh harus bertobat saya ini. Siapa yang mengilhamkan sehingga orang maksiat itu ingin tobat? Allah. Kemudian setelah diberikan ilham, dia pun diberikan taufik. Akhirnya dia pun bertobat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Cukup sampai di sini. Setelah Allah terima tobatnya, Allah kasih lagi pahala kepada orang yang bertobat itu. Cukup sampai di sini? Tidak.
bahkan Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk malaikat-malaikat pemikul arsy itu, agar memintakan ampun akan dosa-dosa orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak indah Allah Subhanahu wa taala, coba. Ya. Dia yang mengilhamkan tobat, akhirnya kita bertobat. Kemudian Allah terima tobatnya. Kemudian Allah kasih pahala lagi gara-gara tobatnya. Kemudian Allah perintahkan malaikat lagi, doakan orang ini supaya diterima tobatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy itu, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung ayat, wa yastaghfiruna lilladzina tabu, dan mereka pun memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang bertobat. Indah sekali. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika melakukan kesalahan, ingat bahwa Adam itu melakukan kesalahan karena melanggar larangan. Kalau iblis melakukan kesalahan karena melanggar perintah, itu bedanya di situ. Ya, saya ulang, iblis itu melakukan kesalahan itu karena melanggar perintah. Allah perintahkan sujud kau kepada Adam, tak mau sujud dia. Berarti kesalahan iblis apa? Melanggar perintah. Tapi kalau kesalahan Adam bukan melanggar perintah, melanggar larangan. Kata Allah, jangan dam kau dekat-dekat pohon itu. Dekat pula dia, dimakan pula lah itu. Akhirnya kemudian diusir dari surga. Tapi lihat, dua makhluk ini, Adam dan juga iblis. Ketika Adam diturunkan dari surga ke bumi, begitu juga iblis diturunkan dari surga ke bumi. Allah ilhamkan kepada Adam taufik agar dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak putus asa dari dosanya. Maka Adam pun ada niat ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Adam ada niat untuk bertobat, Allah ajarkan bagaimana cara tobatnya. Fatalaqa Adamu min rabbihil kalimat. Maka Allah ajarkan kepada Adam beberapa kalimat. Ahli tafsir mengatakan maksud kalimat di sini adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah yang pertama kali diajarkan kepada Adam, dan inilah kalimat yang pertama kali diucap di bumi. Maka setelah kemudian Adam pun diajarkan kalimat ini, Adam pun mengucapkannya. Rabbana zalamna, ya Rabb kami sudah menzalimi diri-diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, kata Adam, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk makhluk yang rugi. Ketika Adam kemudian mengucapkan kalimat yang diajarkan Allah, cara tobat ini, fataba alaihi, Adam pun diampuni dosa-dosanya. Setelah diampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan ketika dia di surga. Tapi si iblis justru tidak ada niat dia bertobat. Yang ada dia menyalahkan Allah dan mengatakan fabima aghwaitani, karena engkau yang sudah menyesatkan aku. Lihat, dia menuduh Allah yang menyesatkannya, padahal dia sesat sendiri si iblis itu. Tapi dia mengatakan fabima aghwaitani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Enak saja iblis ngomong begitu. Engkau yang mau sesat, nuwallihi ma tawalla, karena engkau mau sesat, Allah sesatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Maka iblis pun putus asa, maka disebut iblis. Iblis itu makhluk yang berputus asa. Dari sini kita tahu bahwa tarkul amri
asyaddu min irtikabin nahi. Ada kaedah yang baku di kalangan para ulama, meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya dibandingkan melakukan yang dilarang. Kenapa demikian? Karena meninggalkan perintah dosanya si iblis, tapi melanggar larangan dosanya Adam. Dan meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya dibandingkan melakukan yang diharamkan. Makanya kenapa dosa orang yang meninggalkan sholat, kalau orang meninggalkan sholat nih, dosanya lebih besar dibandingkan dia berzina, dibandingkan minum khamar, dibandingkan membunuh, dibandingkan berjudi, dibandingkan semua maksiat dosa-dosa besar. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu dia meninggalkan perintah. Kata Allah, sholat kamu, aqimus sholat, dirikan sholat. Tak mau sholat pula dia. Tetapi orang yang berzina itu Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekat-dekat. Dilarangan di sini, dekat pula dengan zina. Makanya meninggalkan perintah hati-hati lebih besar dosanya dibandingkan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dosa iblis masalahnya. Ya. Dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam bagaimana cara tobat, kemudian dia bertobat, kemudian dapat taufik, Allah terima tobatnya, Allah angkat derajatnya. Itulah At-Tawwab namanya. Allah zat yang maha pengampun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu secara global apa itu makna At-Tawwab, bahwa Allah zat yang maha pengampun, maka asar keimanannya adalah kalau kita sudah tahu Allah zat yang maha pengampun, maka mintalah ampun kepada Allah. Karena seberapa besar dosa yang kita lakukan, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita dilarang untuk al-qunut min rahmatillah, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena putus asa dari rahmat Allah lebih besar dosanya dibandingkan dosanya. Karena putus asa itulah yang menghalangi orang bertobat, itu masalahnya. Makanya lebih besar dosa orang yang berputus asa dibandingkan maksiat yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena waktu juga ada beberapa tempat yang kita disuruh untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak istighfar ba'dal wudu, setelah melaksanakan wudu. Tadi saya sudah jelaskan, buat apa istighfar setelah wudu? Bukankah wudu ibadah? Kecuali kalau wudu maksiat. Wudu kan ibadah, masa istighfar setelah ibadah? Ya, karena tadi saya sudah katakan bahwa ibadah kita ini terkadang ada kekurangan, kurang sempurna. Makanya kita disuruh istighfar untuk menyempurnakannya. Lah salah satunya istighfar setelah berwudu. Nabi SAW mengatakan, man tawadda'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, kutiba fi rizqin thumma ju'ila fi tabin thumma yuksaru ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu kemudian mengucapkan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Rabb, wa bihamdika, dan terpujilah engkau ya Rabb, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali engkau, astaghfiruka. Di sini ada syahidnya, kita disuruh untuk istighfar setelah wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika masuk masjid, kita disuruh untuk banyak-banyak beristighfar. Kata Nabi SAW, idza dakhalal masjid, apabila masuk ke dalam masjid, maka bacalah rabbighfirli dzunubi,
waftah li abwaaba rahmatik. Ya Rabb, ampuni dosa-dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmat-Mu. Kemudian yang ketiga, istighfar setelah sholat. Makanya saya nasihatkan kalau setelah sholat wajib, jangan baca yang lain, tapi bacalah istighfar. Kalaupun kita tidak ada waktu untuk wirid, untuk berzikir, tapi jangan tinggalkan istighfar. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian pergi. Kalaupun memang tidak ada waktu, kalau ada waktu, alhamdulillah semua wirid kita bacakan gitu. Lah faedahnya kata para ulama tadi, karena tidak ada orang sholat itu mesti ada kekurangan di situ. Tidak mungkin orang ketika sholat itu 100% dia itu sempurna, tidak ada. Boleh jadi dia melamun, boleh jadi kurang khusyuk, boleh jadi kurang tumanina, dan begitu seterusnya. Maka kita bisa menyempurnakan dengan istighfar 3 kali setelah sholat. Kemudian juga yang keempat, istighfar setelah haji tadi yang saya sebutkan, setelah datang dari Arafah, sebagaimana surah Al-Baqarah 199 tadi. Kemudian yang kelima, istighfar indan naum. Ini lebih penting lagi, ketika hendak tidur. Kenapa kita harus istighfar hendak tidur? Karena kita tidak tahu apakah besok kita akan bangun. Jangan-jangan tak bangun lagi, atau dihantar pula ke kuburan. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, man qala hina ya'wi ila firashi, barang siapa yang berkata ketika dia menuju pembaringannya, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat, ghafarallahu dzunubahu wa in kana mithla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan sebelum tidur, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka Allah akan gugurkan dosanya. Maksudnya dibaca 3 kali, Allah akan gugurkan dosanya walaupun jumlah dosanya sebanyak buih yang ada di lautan, kata Nabi. Kemudian yang keenam, tentu waktu yang sangat tepat istighfar adalah di sepertiga malam akhir. Kalau kita ingin bertobat kepada Allah dan ingin senantiasa istiqomah dalam tobat, maka ambillah tobat di sepertiga akhir daripada malam. Karena di situ Allah turun ke langit dunia, kemudian mengatakan, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Siapapun di antara kalian yang mau istighfar, ku ampuni dosa-dosanya, kata Allah. Kemudian juga yang nomor 7, al-istighfar fi khatmil majalis, beristighfar setelah melaksanakan majelis taklim yang disebut dengan doa kafaratul majelis. Ya, istighfar. Karena kita tidak tahu dalam majelis, kan majelis itu bukan majelis ilmu saja. Antum bisa ngobrol di warung, antum bisa ngobrol sama kawan. Yang namanya obrolan orang itu mesti kadang-kadang nyinggung, kadang-kadang marah, kadang-kadang emosi, kadang-kadang rendahkan orang, kadang-kadang namimah, macam-macam kan. Untuk menghilangkan dosa-dosa dalam majelis itu, kita disuruh untuk membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena itu kafarah dosa-dosa kita. Kemudian yang nomor 8, tentunya istighfar ketika usia kita sudah menua. Kalau sudah usia di atas 60 tahun, 70 tahun, perbanyaklah istighfar. Makanya Nabi SAW di akhir hayatnya, ketika turun kepada Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dalam surah An-Nasr tadi dijelaskan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita, maka Nabi SAW ketika ada perintah tasbih, tahmid dan istighfar di masa tuanya dengan turun surah An-Nasr itu, maka beliau gabungkan 3 kalimat ini dalam setiap ruku dan sujudnya sampai meninggal dunia.
Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itulah yang dibaca Rasul di akhir hayat. Dalam setiap ruku dan sujudnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya terkadang subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, tapi kebanyakan di akhir hayatnya Rasul membaca doa ini sampai wafatnya beliau. Dari sini ada istimbat hukum bahwa kalau usia sudah lanjut, sudah tua, maka perbanyak istighfar dan yakin Allah itu Tawwab, Zat yang Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Benar-benar ada manfaat ini saja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.